Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Apa sih peluang bersyarat? Jadi peluang bersyarat itu intinya adalah adanya dua kejadian atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu loh. Jadi peluangnya dipengaruhi oleh peluang lainnya atau peluang sebelumnya. Misal, peluang terjadinya kejadian B, peluang terjadinya kejadian B itu apabila kejadian A telah terjadi. Jadi sebelumnya udah ada nih kejadian A-nya. Ini namanya peluang bersyarat. Artinya si peluang B ini terjadi setelah peluang kejadian A. Oke, kita langsung aja kali ya ke contoh soalnya biar agar kalian lebih paham apa sih maksudnya peluang bersyarat. Tidak ada tidak ada rumus untuk peluang bersyarat itu sendiri ya, tapi pada prinsipnya adalah tetap peluang. Peluang itu kan rumusnya adalah NA per NS ya. Nah, intinya seperti ini. Kita akan pakai ini konsepnya. Oke, contohnya misalnya soal pertama. Oke, saya kasih tahu dulu ya. PBA, apa maknanya? Ini adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Oke, sekali lagi, peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Jika kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi, maka peluang kejadian B ini disebut kejadian bersyarat. Maka peluang kejadian B ini disebutnya adalah peluang bersyarat. Ya, bersyarat karena kejadian A harus terjadi dulu. Oke, apakah rumusnya adalah PBA gitu ya, sama dengan PA irisan B per PA. Bingung ya? Oke, coba saya masuk ke contoh soal aja ya. Yang penting kalian paham bahwasanya maksud dari peluang bersyarat adalah ketika kejadian B itu terjadi setelah adanya kejadian A seperti itu. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, peluang seorang istri, jangan seorang istri deh. Peluang seorang kakak, misalnya peluang seorang kakak menonton TV sendiri sama dengan 0,8 misalnya. Peluang kakak dan adik sama-sama menonton TV, sama-sama menonton TV itu sama dengan apa ya, 0,5 misalnya. Tentukan peluang adik menonton TV jika kakak telah menonton TV terlebih dahulu. Nah, ini berarti adalah gitu ya. Nah, oke, berarti kejadian A-nya yang mana? Kejadian A-nya berarti udah nonton dulu nih kakaknya. Kakaknya inilah yang menjadi kejadian A. Nah, adik menonton TV ini adalah kejadian B. Jadi, peluang adik menonton TV itu kejadian B jika kakaknya telah menonton TV. Sehingga kita peroleh PBA-nya sama dengan PAB irisan B per PB gitu ya. Oke, sehingga maka jadi ini ya, kakak telah menonton TV ini ada kejadian A, baru kejadian B-nya adik menonton TV, sehingga peluangnya adalah PBA, maka PA irisan B sama dengan peluang A gitu. Nah, A irisan B artinya tadi apa? Kakak dan adik bersama-sama nonton TV-nya. Berapa tadi peluangnya nih? Kakak dan adik. Nah, ini adalah peluang
kakak dan adik menonton bersama-sama, berarti 0,5. PA adalah kakak menonton TV, kakak telah menonton TV, 0,8. Sehingga kalau kita sederhanakan adalah 5/8. Dari mana? Ya udah dibagi aja 0,1 ya. Bagi 0,1 bagi 0,1. 5/8. Oke, contoh soal selanjutnya, peluang bersyarat. Jika dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan, nah jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, nah ini kejadian yang awalnya ya, berarti jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, itu adalah A-nya, yang awalnya jumlah mata dadu kurang dari 4, peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Nah, yang B-nya kemudian terjadilah mata dadu pertamanya. Mata dadu pertama sama dengan 1, gitu ya, sama dengan 1. Maka kita tentukan dulu nih, A-nya apa? Jumlah mata dadu yang kurang dari 4 apa aja ya? Berarti ada 1, 1, 1, 2, 2, 1 gitu ya. Nah, udah ya, cukup ya. Lalu yang mata dadu 1 berapa mata dadu sama dengan 1? Berarti ada 1, 1, ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Sip. Lalu apa irisannya keduanya? Antara A dan B apakah ada irisan? Tentunya ada. Apa irisannya nih? Irisannya adalah 1, 1 dan 1, 2 ya. Oke, sip. Lanjut. Sehingga apa tadi rumusnya? PBA sama dengan PA irisan B per peluang A. Nah, peluang A irisan B apa? Ini kan NA-nya hanya ada 2 ya. Nah, maka peluangnya adalah NA irisan B per NS-nya berapa ini? 2 dadu berapa NS-nya? 3, 6. Masukin 2/3, 6. Dibagi peluang A nih, peluang A berapa jadinya? Berarti NA per NS. NA-nya ada berapa? 3, 1, 2, 3. 3/3, 6. 3/3, 6. Sama-sama punya 3, 6. Coret, coret ah. Maka sisanya adalah 2/3, sehingga peluang mata dadu pertama sama dengan 1 jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4 adalah 2/3. Easy deh. Oke, kita masuk ke soal yang lain ya. Di sini ini lebih simpel, lebih mudah. Bahwasanya ini pengambilannya itu 1/1. Nah, di sini penekanannya ini adalah 1/1. Dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi ya, kita tahu ini kartu remi akan diambil 2 kartu. Nah, tapi 1/1 ngambilnya. Kalau soal yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu sekaligus dia biasanya. Nah, ini 1/1 dengan pengembalian. Jadi kamu ambil 1, kamu kembalikan lagi, kamu ambil lagi yang kedua. Gitu ya. Maka peluang kartu yang terambil pertama adalah as. Yang pertama as. Lalu kartu yang keduanya adalah king. Nah, pertama as, yang kedua king. Nah, maaf, berapa nih peluangnya? Oke, kita bahas ya. Ini lebih simpel dan lebih mudah. Kita lihat di sini, maka peluangnya adalah kejadian pertama yang kita ambil adalah as. Peluang as. Nah, as ini menjadi peluang A-nya, kejadian A. Lalu yang kedua adalah king. Oke, kejadian B adalah kejadian yang diambil kartu king, sehingga peluang asnya berapa? A adalah kejadian as. Kalau yang diambil as itu ada berapa? 4 ya. 4 per NS-nya berapa? Kartu remi 52 NS-nya dikali kedua peluang B adalah yang diambil kartu king. King juga ada 4 ya, per total kartunya berapa? 52. Kok 52? Karena dengan pengembalian. Nah, oke, di sini dengan pengembalian. Yang pertama kamu ambil kartu as. Oke. Kan ada 51 ya berarti kartu reminya. Tapi kamu kembalikan lagi. Ya, sehingga tetap menjadi 52. Oke.
Sederhanakan aja ini, berarti 1/13, 1/13, sehingga jawabannya adalah 1/69. Oke, next, misalnya soalnya sama. Soalnya masih sama, tapi saya ubah tanpa pengembalian. Oke, diambil dari suatu kartu bridge. Oke, kartu bridge nih, diambil 2 kartu, satu per satu. Kalau tanpa pengembalian gimana? Nah, ini tanpa pengembalian nih. Oke, soalnya masih sama, masih kartu bridge. Diambil 2 kartu, satu per satu, tanpa pengembalian. Peluang kartu yang terambil pertama as, dan yang kedua adalah kartu king. Oke, berarti peluang asnya berapa dong? Tetap ya, as ada 4 per 52 dikali yang B adalah peluangnya king. King ada 4 per berapa? 51. Buku 51 karena kan tadi sudah diambil kan? Tanpa dikembalikan lagi. Yang pertama kamu sudah ngambil as. Oke, tapi kamu nggak kembalikan lagi. Berarti sisa kartu rebinya ada 51. Kita perkecil aja ini. Jadi 1/13, 4 dibagi 51 bisa nggak? Tidak bisa. Yaudah, 4/51 aja. Maka jawabannya adalah 4/13 kali 51 berapa ya? Ayo, berapa? 13 kali 51, 31, 15, 1, 65, 663. Oke. Maka pulangnya adalah 4/663. Jadi ingat ya, kalau tanpa pengembalian, ini NS-nya akan berubah. Nah, berubah karena tidak dikembalikan lagi kartunya tadi. Oke, ke soal selanjutnya, sebuah kantong berisikan 8 merah dan 13 putih. Jadi di suatu kantong ada 8 merah dan 13 putih. Kedua kelereng akan diambil satu per satu tanpa pengembalian. Maka peluang kedua kelereng yang terambil merah gitu ya. Berarti A-nya juga merah, B-nya juga merah ya. Berarti A yang diambil merah, kejadian A-nya, kejadian B-nya juga yang diambil merah. Oke, sekarang merah ada berapa? 8. 8 per berapa total semuanya ini? 21, NS-nya 21. Ingat, tanpa pengembalian. Pertama kita ambil merah, yang kedua kita ambil merah lagi karena kedua kelerengnya merah. Pertama kita ambil merah ada 8 dong. Berarti untuk kejadian yang kedua merahnya ada berapa? 7 ya, karena tanpa pengembalian. Kita sudah ngambil merah, berarti yang ada di kantong itu tersisanya 7. 7 per berapa? 20. Nah, karena sudah diambil. Sekarang kita kecil ya, kita sederhanakan. Mana yang bisa? Ini bisa 3 di sini. Ini juga bisa dibagi 4 ya. Ini 5, ini 2. Sehingga 2/3 kali 5, 15. Maka peluang kedua kelereng yang terambil merah adalah 2/15. Oke, soal selanjutnya, suatu kantong berisi 20 kelereng, terdiri atas 5 merah, 9 kuning, dan 6 hijau. Jika diambil 3 kelereng satu per satu tanpa pengembalian, maka peluang 2 kelereng pertama kuning, lalu hijau. Berarti kuning, hijau. Gitu ya. Oke, tanpa pengembalian. Yang kuning berapa? Ada 9. 9 per 20 tanpa pengembalian. Yang pertama kuning, berarti sekarang kuningnya sudah berkurang ya. Sisa 8. 8 per 19. Hijaunya 6 ya. 6 per 18 ya. Ruang sampelnya berkurang 1. Hijaunya 6 karena awalnya juga 6. Sekarang kita sederhanakan. 6 dengan 18 bisa dibagi 3, dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3. 8 dengan 20 bisa dibagi 4, ini 2, 5. Oke, setelah disederhanakan maka didapat 9 kali 2 kali 1, 18. 5 kali 19 kali 3, 285. Sehingga peluang 2 kelereng pertama kuning lalu hijau adalah 18/285. Oke,
Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya di buku catatan dan dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.